Oke, jadi malam ini kita akan berangkat menuju ke bagian timur dari Pulau Jawa, yaitu kita akan pergi ke Batu untuk road trip. Selain Batu, kita akan mampir ke Surabaya, kita akan mampir ke tempat-tempat lain bersama Hyundai All New Santa Fe. Kita ada apa keserunya? Yuk, ikut terus. Malam ini kita langsung menuju ke kota Batu di Jawa Timur. Nah, dalam perjalanan kali ini kita start malam dan sampai di kota Solo untuk transit di pagi hari. Secara overall perjalanan bisa dibilang lancar. Banyak ketemu beberapa line hogger, tapi nggak ada masalah bagi Hyundai All New Santa Fe ini untuk overtake mereka. Oke, akhirnya setelah perjalanan 8 jam dari Tangerang, sekarang kita sudah sampai di Solo, tepatnya di depan stasiun Manahan Solo. Nah, bagaimana impresi perjalanan kita sepanjang malam kemarin? Jadi kita berangkat dari Tangerang jam 11 malam. Nah, terus nyampe di kota Solo jam 7 pagi. Nah, sepanjang perjalanan banyak tempat-tempat di tol itu yang tidak ada lampu sama sekali. Tapi di Hyundai All New Santa Fe Hybrid ini punya penerangan yang sangat mumpuni. Dari sisi berkendara juga sangat membantu karena sudah ada lane keeping assist, sudah ada smart cruise control, jadi sepanjang perjalanan kemarin tidak ada masalah sama sekali. Nah, setelah dari Solo kita akan lanjut ke kota lain. Mau tahu kota apa? Gabung terus dan follow terus di perjalanan gue kali ini. Nah, jadi hari ini kita akan melanjutkan perjalanan ke Surabaya. Nah, di Surabaya nanti kita akan mampir ke Madura melalui jembatan Suramadu, terus ke tempat-tempat lain lagi, dan besok kita akan pindah lagi ke kota lain. Nantikan terus perjalanan gua kemana aja di perjalanan kali ini bersama Hyundai All New Santa Fe Hybrid. Nah, dari sisi konsumsi bahan bakar, mobil ini karena sudah dilengkapi dengan hybrid, mobil ini cukup irit. Nah, jadi dari perjalanan 1000 km, kita sudah isi bensin pertama kali full, kedua kali itu sekitar 600.000. Nah, jadi konsumsi rata-rata bahan bakar dari mobil ini sekitar 13 km per liter. Nah, itu sudah mencakup kondisi tol dan kondisi non-tol. Nah, karena berpergian beberapa hari, tentunya barang-barang yang gue bawa ini lumayan banyak. Nah, dengan kondisi semua kursi terbuka, di dalam bagasi ini masih muat satu tas besar, satu tas kamera, satu ini kantong, dan beberapa barang lainnya. Nah, kalau misalkan nanti kita butuh ekstra bagasi, tentunya kita bisa dapat lebih dengan cara melipat kursi di bagian row ketiga ini, dan kita akan dapetin kondisi bagasi yang rata tanah. Setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 2 jam, akhirnya saya sampai di jembatan Suramadu yang menghubungkan Surabaya dan Madura. Kontur jalanan yang cukup bergelombang di Madura dapat dilewati dengan sangat nyaman karena Hyundai All New Santa Fe ini menggunakan sasis monokok, bukan leather frame seperti dua mobil arogan yang biasa kita temui di jalanan itu tuh. Setelah menginap 1 malam di Surabaya, saya melanjutkan perjalanan ke Dieng di Jawa Tengah. Buat kamu yang pernah datang ke Dieng, pasti pernah ngerasain kan bagaimana sempit, berliku, dan naik turunnya jalanan di Dieng. Tapi semua terbayar lunas dengan segarnya udara dan indahnya pemandangan di sini. Ya, saat ini kita sudah sampai di Jawa Tengah, tepatnya di area Weleri di Kendal. Nah, setelah perjalanan hari pertama kita dari Tangerang menuju ke Batu Malang, hari kedua kita dari Batu Malang ke Surabaya, dari Surabaya balik ke Dieng. Hari ini ya, perjalanan dari Dieng menuju ke Jawa Barat. Nah, Jawa Barat kita bakalan ke kota di perbatasan Jawa Barat dengan Jawa Tengah, yaitu di Kuningan. Nah, dari perjalanan total berarti sudah masuk hari ke-5 bersama All New Hyundai Santa Fe Hybrid. Impresi berkendara dari mobil ini, pastinya mobil ini punya tenaga yang cukup dibutuhkan di perjalanan tol maupun non-tol. Mobil ini punya konsumsi bahan bakar yang bisa dibilang irit. Perjalanan total hampir 1.600 km dari awal kita berangkat sampai saat ini, dan saya baru isi bensin 3 kali. Nah,
Dari pengalaman juga dari yang saya alami adalah mobil ini dengan semua ADAS yang dimiliki oleh mobil ini punya kemampuan untuk membantu pengendara dalam mengatasi kondisi-kondisi jalan, baik yang itu rusak, berkelok-kelok, ataupun di jalan tol. Oke, ini yang selalu menjadi perdebatan. Ada yang suka banget, ada yang nggak suka banget. Gue termasuk salah satu yang tidak suka dengan bagian belakang dari Santa Fe ini. Tapi seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya di postingan-postingan awal waktu si All New Santa Fe ini di launching, kayaknya perlu waktu untuk pembiasaan supaya mata kita ini bisa terbiasa dengan desain belakangnya ini. Dan sekarang makin dilihat desain belakangnya makin gagah menyatu dengan desain mobilnya. Akhirnya saya tiba pada akhir perjalanan Java 360 bersama Hyundai All New Santa Fe. Menempuh jarak hampir 2100 km, melewati berbagai jenis tipe jalan, ada jalur tol yang lurus, jalanan bergelombang di Madura, sampai ke jalur tanjakan ekstrim di Dieng. Puji Tuhan akhirnya perjalanan ini selesai. Dan ini sedikit oleh-oleh dari perjalanan kali ini. Sampai jumpa di cerita gua selanjutnya.